Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya mau sebut saudara aja kali ya, karena muda-muda semua ya. Boleh ya? Bapak Ibu boleh nggak saya sebut rekan-rekan gitu. Saudara-saudara, boleh ya Bapak Ibu saudara ya? Oke, puji Tuhan. Shalom. Oke, saya akan memperkenalkan diri dulu ya, karena saya baru pertama kali di tempat ini mungkin ya. Terima kasih yang pertama kepada seluruh tim penggembalaan di tempat ini, Pak Budi, Pak Angga, dan juga semua tim penggembalaan dan semua pelayan yang melayani kita sepanjang hari ini juga. Tepuk tangan dong buat mereka ya. Oke, dan saya kenalan singkat, nama saya Erwin Widodo, saya tinggal di Tangerang, ya, saya menggembalakan di sebuah tempat namanya GBI Olive ya, GBI OHCC Olive, dan saya memiliki satu orang istri tentunya, Iliana Widodo, dan dua orang anak, dan mungkin fotonya kalau ada di sini mukanya ada yang kenal, ya itulah anak saya ya tempat ini ya. Oke, puji Tuhan. Itu aja ya perkenalan singkat ya. Kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Kita akan belajar sesuatu yaitu conflict in relationship atau konflik dalam sebuah relasi. Siapa di sini rekan-rekan yang pernah mengalami konflik sepanjang satu minggu ini? Ada pernah sekali aja konflik dengan orang lain, teman Anda mungkin, kemudian orang tua Anda mungkin, atau dosen Anda, atau mungkin bos Anda, atau mungkin bawahan Anda, teman Anda. Siapa di sini selama satu minggu terakhir ini pernah minimal sekali konflik? Angkat tangan. Tinggi-tinggi, saya mau lihat dulu. Oke, kalau gitu yang tadi angkat tangan bilang sama kanan kirinya nggak angkat tangan, selamat kamu hebat ya. Ada ya orang yang konflik selama seminggu ya. Luar biasa. Oke, kita akan lihat dulu ya, rekan-rekan semua ya. Satu ya, Alkitab menjelaskan dengan jelas, ternyata Alkitab membuka begitu banyak cerita tentang konflik. Ada begitu banyak pertikaian, pertengkaran, konflik terjadi di Alkitab kita. Mari kita lihat beberapa bagian ini rekan-rekan. Yang pertama, konflik suami istri ada nggak Pak? Ada, Ishak dan Ribka. Pernah bertengkar soal apa? Yang satu membela anaknya yang sulung, yang satu membela anaknya yang bungsu. Daud dan Mikal pernah berantem juga Pak? Pernah. Ya waktu Daud menari-nari, Mikal malu dan Mikal marahin Daud, kira-kira begitu. Dan kemudian ada lagi konflik mertua dan menantu. Alkitab juga mencatat ceritanya, bahkan panjang cerita itu, yaitu Saul dan Daud. Kemudian konflik apa lagi? Konflik dalam pelayanan. Wow. Di pelayanan kira-kira boleh konflik gak ya? Halo? Oh boleh, berarti pernah ngalami ya. Kenapa boleh? Ya karena ada contohnya Pak gitu ya mungkin ya. Siapa itu? Paulus dan Barnabas. Ya pernah mereka mengalami konflik dan Alkitab ceritakan itu. Paulus dan Petrus pun juga begitu. Paulus berkata aku gak cocok sama Kefas, pengajarannya beda. Nah itu yang terjadi. Makanya kalau kita melihat next berikutnya, ini mungkin sebuah pertanyaan, gak usah dijawab dulu ya, tapi saya mau nanya ya. Ada gak di Alkitab ada konflik antar saudara? Siapa yang tahu di Alkitab ada konflik antar saudara, angkat tangan? Yang tahu angkat tangan boleh? Ada konflik antar saudara di Alkitab, ada? Tinggi-tinggi, boleh saya tahu yang sudah tahu? Oke, boleh maju ke depan yang tahu? Nah, kamu angkat tangan ya. Satu lagi yang di ujung, boleh maju ke depan? Kita mau tanya ya, kira-kira ya, ayo sini satu lagi ya. Konflik antar saudara itu siapa saja ya? Yuk kita lihat ya. Esau, Yakub. Esau sama Yakub, betul nggak? Oh betul, ya udah kamu lulus ya, betul ya. Jangan pergi dulu, sini dulu. Yusuf sama saudara-saudaranya. Oke, Yusuf sama saudaranya betul? Betul, ya tepuk tangan ya. Jangan turun dulu. Kenapa? Masih ada PR lagi. Ya jangan turun dulu ya. Ada Kain, Habil, Yakub, Esau, Yusuf dengan saudara-saudaranya Amnon dan Absalom. Kemudian ada satu lagi pertanyaan. Tahu nggak ada konflik ayah dan anak? Daud dan Absalom. Daud dan Absalom, oke. Tahu gitu tadi saya udah menyebutin itu ya. Siapa ya? Udah gak apa-apa, idem juga. Okay. Iya. Ya betul. Oke, ini bukan sulap, bukan sihir, ada sesuatu yang diberikan.
Ini juga sama ya, ada sesuatu yang diberikan. Yes, tepuk tangan dong. Haleluya. Terima kasih ya sudah menjawab ya. Terima kasih sudah bantu saya khotbah. Oke, next berikutnya. Kalau Anda lihat ini semua maka kesimpulannya apa sih Pak? Nah ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya begini, kalau Alkitab menjelaskan, menceritakan begitu banyak konflik. Jadi konflik adalah hal yang wajar di dalam relasi manusia. Setuju katakan amin. Jadi selama kita punya relasi dengan orang lain, maka itu akan terjadi kemungkinan konflik. Dan menjadi sesuatu yang wajar. Kecuali kalau Anda berkata, Pak kalau saya mau nggak konflik gimana Pak? Cara Anda nggak konflik, Anda harus pergi ke satu daerah yang terpencil sendirian di sana naik gunung dan tinggallah sendiri. Maka tidak akan ada yang konflik, betul ya? Tapi selama kita berrelasi dengan begitu banyak orang dan tinggal dengan orang lain, maka akan ada konflik. Nah, satu fakta dari sebuah survei berkata demikian. Manusia rata-rata menghabiskan waktunya 30% dalam hidupnya untuk deal dengan konflik. 30%. Jadi kalau Anda itu ribut dengan orang atau mengalami sesuatu nggak enak gitu ya, kesel dengan orang tertentu, rasanya mukanya marah karena situasi itu, entah dengan tukang parkir lah, entah dengan orang yang Anda kenal atau orang yang mungkin Anda nggak kenal, nyalip Anda di jalan dengan sembarangan dan Anda gitu ya. Itu ternyata berapa banyak dalam hidup kita? 30% menurut survei. Tanpa Anda sadari Anda 30% ada di dalam zona konflik dalam hidup kita. Nah mari kita lihat dari satu quote yang saya sadur di sini adalah dari Ronald Reagan, salah satu presiden Amerika berkata demikian. Yang namanya damai itu bukan tidak hadirnya sebuah konflik. Tetapi damai itu adalah kemampuan, ability untuk memanage, menghandle konflik dan menghasilkan damai. Katakan amin. Itu yang namanya sebuah kedamaian yang sejati. Bukan damai itu bukan artinya gak ada konflik loh. Tapi bisa manage setiap konfliknya dengan baik. Oke, mari kita lihat sekarang ya. Pak, kalau gitu kita akan belajar apa kali ini? Kita akan belajar 2 macam konflik berdasarkan penyebabnya. Nah, jadi ada 2 macam. Nanti lihat ya, yang tadi angkat tangan. Oh ya, saya barusan konflik seminggu yang lalu. Saya barusan ribut dengan ini, saya barusan ribut dengan teman saya. Mari kita lihat ya, konflik itu tipe konflik yang mana? Yang pertama, yang namanya adalah rational conflict. Rational conflict itu apa sih Pak? Rational conflict adalah konflik yang timbul karena perbedaan. Baik itu perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara berpikir tentang sesuatu yang sama. Nah kabarnya adalah manusia memang diciptakan unik, katakan amin. Sehingga apa yang terjadi, kita pasti punya perbedaan dengan orang lain. Siapa di sini yang kakak adik? Ada nggak kakak adik? Ada ya kakak adik ya. Kalau kakak adik misalnya di rumah, rumahnya sama nggak? Sama, orang tuanya sama? Sama. Kalau mau beli barang yang adiknya sama kakaknya warnanya sama nggak? Belum tentu sama, betul kan? Yang satu pengen merah, yang satu pengen biru. Kok bisa beda Pak? Karena memang cara berpikirnya beda. Yang satu gue senangnya biru, yang satu senangnya merah, ya sudah gitu ya. Yang satu cara berpikirnya ya kalau bisa cari jalan yang paling cepat. Yang satu bilang gini, ya udahlah pelan-pelan lah yang penting oke. Suami istri ada juga di sini, suami istri angkat tangan. Oke, ya yang suami istri kalau misalnya beli barang selalu cocok gak semuanya? Beli barang satu. Suka berantem gak waktu mau beli barang? Tapi kalau yang suami beli, istrinya gak cocok ya, namanya berarti gak cocok tetepan. Nah itulah kehidupan ya. Sudah suami istri, udah ditumpangi tangan, sudah didoakan katanya dua jadi satu. Tetapi apa yang terjadi? Tetap aja berbeda, betul ya? Cari makan bisa pilih beda-beda loh. Cari full court supaya sama-sama bisa nikmati yang sama yang dinikmati, betul kan? Namanya perbedaan yang normal. Sesuatu yang memang ada karena kita berbeda satu dengan yang lain. Dan itu akan mewarnai dalam hidup kita seterusnya. Amin. Anda akan ada dalam kehidupan Anda di circle manapun. Anda akan mengalami ini. Oke yang kedua. Mari kita lihat ya. Sekarang yang kedua adalah namanya irrational konflik. Konflik yang tidak rasional. Nah biasanya sudah rasional konflik aja udah pusing. Betul ya.
Apalagi ketambahan dengan irrational konflik. Irrational konflik itu apa sih Pak? Konflik-konflik yang disimpulkan bukan cuma karena berbeda pandangannya, berbeda keinginannya, stylenya berbeda, hobinya. Bukan, tapi disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah karena ego dan hawa nafsu. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ini pertanyaan ya, dijawab lagi sama Yakobus. Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam dirimu? Manusia pada dasarnya, sekalipun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita sudah berkata, oh aku sudah bertobat dari dosa-dosaku, aku sudah meninggalkan dosa-dosaku. Tapi jujur masih ada dalam diri kita hawa nafsu, betul ya? Hawa nafsu itu apa sih Pak? Egoisme kita. Kita ingin dihargai, kita ingin mendapat penerimaan, kita ingin diterima, kita ingin dihormati. Dan pada waktu kita berkata, aku mau ini, maka orang lain gak mau ikut. Anda merasa orang itu kok gak hormatin saya ya? Orang itu kok nolak saya ya? Sebenarnya bukan penolakannya yang jadi problem. Tapi adalah hawa nafsu, egoisme dalam diri kita. Sebenarnya bukan karena perbedaan. Oh saya mau merah, kamu mau biru. Oh kenapa dia menang ya? Kenapa kita mesti ikut yang merah? Bukan masalah merahnya, tapi merasa begini. Oh dia sudah lebih tinggi dari aku ya. Dia lebih dihargai daripada aku ya. Apa yang muncul? Kesombongan kita. Egoisme kita terganggu di sana. Ini namanya konflik irrasional. Kadang-kadang gak bisa dimengerti bahkan. Kok gak muncul di pikiran tapi bisa di hati ya, kesel sama dia. Kok ya bisa saya tersinggung karena dia ya. Ini namanya irrational konflik. Kedua, penyebabnya apa sih Pak? Konflik yang berikut, irrational konflik ini, yang kedua disebabkan karena ini. Kejadian pada pasal 4 ayat 5, yaitu masalah jiwa atau emosi yang tidak sehat. Mari coba lihat ya ayat ini sama-sama ya. Kejadian 4 ayat 5, kalau boleh Anda baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kemudian kalimat selanjutnya kalau Anda baca, Kain ngapain? Dia bunuh Habel. Dia konflik dengan adiknya sendiri. Dan dia bunuh adiknya. Nah pertanyaannya mungkin, Pak problem utamanya di mana sih? Mari kita perhatikan ayat ini. Ayat 5 berkata demikian, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh siapa? Nya huruf besar. Tuhan. Enggak ada urusan sama Habel. Amin. Kain dengan Habel gak ada masalah sebenarnya. Karena urusannya masalahnya adalah Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Jadi yang jadi problem adalah Kain dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah karena gak diindahkan itulah dia menjadi terluka hatinya. Merasa begini, loh kok Tuhan gak peduli saya? Kok Tuhan gak perhatiin saya? Kok aku ditolak sama Tuhan? Muncul apa rekan-rekan semua? Yang namanya luka di hati Kain. Kemudian muncul trauma, kenapa? Merasa mendapat pukulan dari Tuhan. Merasa mendapat teguran yang kuat dari Tuhan. Merasa dijatuhkan sama Tuhan. Loh yang salah diterima aku enggak. Dan muncul yang berikutnya adalah gambar diri seorang Kain menjadi mulai rusak dan goyang. Dia berkata begini, oh ternyata Tuhan memandang Habel lebih hebat ya daripada saya. Saya enggak ada artinya apa-apa ya. Nah, problem di dalam hati Kain itulah yang akhirnya memunculkan kalimat-kalimat selanjutnya ayat 6, ayat 7. Sebuah konflik besar Kain dan Habel yang diakhiri dengan pembunuhan. Dimulai dari mana? Bukan karena Kain benci Habel loh, bukan. Enggak ada ayat itu, amin Bapak rekan-rekan semua ya. Yang ada adalah Kain punya problem dengan Tuhan. Sepertinya dia tidak dianggap di masa itu merasa, aduh kok gak dianggap ya aku ditolak. Ya padahal yang ditolak bukan Kainnya, yang ditolak itu persembahannya. Anda perhatikan di sini ya. Korban persembahannya yang tidak diindahkan, bukan Kainnya yang ditolak. Katakan amin. Tapi Kainnya merasa apa?
tertolak, merasa terluka, merasa nggak ada artinya, merasa gambar dirinya rusak. Padahal persembahannya yang nggak diindahkan sama Tuhan, bukan pribadinya. Tuhan tidak pernah tolak, katakan amin. Kalau Anda perhatikan kisah ini, Tuhan tidak pernah tolak sebenarnya. Tapi rasa tertolak muncul. Nah akibatnya apa? Muncul konflik. Dan konflik itu menjadi besar dan akhirnya irasional. Kenapa ya? Kain gak ada, Habil gak ada salahnya sama Kain, betul gak? Saya tanya, Habil punya salah gak? Kenapa dibunuh? Dipukul pun dia punya salah gak? Enggak ada salahnya, betul kan? Tapi kenapa timbul konflik? Pernah gak Anda merasa begini? Kita ribut, tapi sebenarnya gak ada yang salah gitu loh. Anda bingung sendiri kenapa gue jadi gak suka sama dia ya? Salahnya dia apa ya? Pernah gak begitu? Jujur nih, habis ribut sama orang udah pulang gitu kan, kemudian sampai di rumah gitu, tempat di kos gitu ya, baru mikir, kok saya bisa marah-marah sama dia ya? Kok saya bisa begini? Pernah ngalami itu? Itu namanya Anda mengalami irrational conflict. Masalah yang muncul sampai kita berpikir rasio kita pun gak nyampe. Kenapa? Karena problemnya di hati. Siapa di sini suka ditraktir sama temennya sehingga Anda makan enak, makan banyak, gratis? Angkat tangan yang suka. Gak akan disuruh maju. Takut disuruh maju lagi nanti suruh traktir lagi. Ada yang suka ditraktir, angkat tangan yang suka ditraktir? Suka ya? Kalau ditraktir marah gak? Senang. Ya. Tapi ada gak orang yang traktir marah? Ada. Saya ketemu dengan ada orang yang begini, ditraktir dia marah luar biasa sama yang traktir dia. Anda pikir gak logis gitu kan? Kok bisa Pak dia marah? Kan dia ditraktir itu pun cuma sekali, bukan berkali-kali. Ternyata dia pernah punya, kenapa marah? Karena dia pernah punya luka, trauma dan masalah gambar dirinya. Kapan itu? Pada waktu dia kecil, dia miskinnya luar biasa, sehingga seringkali dia dikasih makan sama tetangganya. Tapi waktu dikasih makan suka dihina. Pada waktu dikasih makan, suka makanannya itu sepertinya dikotorin dulu, ditambahin kotor dan kemudian dikasih dia. Dan itu luka buat dia. Sehingga dia berpikir begini, kalau ada orang kasih makan dia, itu mempermalukan, dia melukai. Sehingga apa yang terjadi waktu dia sukses, dia bekerja, dia bisnis, dia sukses. Dalam hidupnya begini, tidak ada orang yang bayarin saya harus bayarin dia. Sampai satu saat ada orang bayarin dia marahnya luar biasa. Dan dia gak mau lagi ketemu orang itu. Kenapa? Terluka kembali. Dia teringat pengalaman masa lalunya. Tanpa dia sadar, aku kok dipermalukan lagi ya. Kayak aku minta-minta makanan sama orang itu. Padahal cuma diapain? Ditraktir. Betul kan? Gak ada unsur penghinaan. Gak ada unsur menjatuhkan. Gak ada unsur menghina. Gak ada. Kenapa muncul seperti itu? Irasional gak? Rekan-rekan. Mikir gak? Kok bisa begitu, betul kan? Semua problemnya di hati. Irrational conflict selalu menjadi masalah utamanya di hati kita. Oke, next ya berikutnya ya. Saya kasih sebuah fakta aja buat rekan-rekan. Ternyata ini sebuah fakta khususnya anak-anak muda di sini ya. Karena banyak anak muda di sini, kalau Anda perhatikan di sini. Ini adalah emotional respon dari seorang anak muda pada waktu orang tuanya berselisih dengan dia. Terjadi keributan antara orang tua dengan anak. Makanya apa yang terjadi? Anak itu ternyata 65%-nya merasa is okay. Layak-layak aja sih saya dimarahin gitu ya karena saya perlu belajar banyak. Tapi 45% ternyata konflik yang tidak diselesaikan antara orang tua dengan anak itu membawa problem dalam kehidupan emosi anak itu. Berapa persen Pak? Jumlahnya 35%. Tapi yang lebih bahaya begini, coba lihat paling atas. Cuma berapa persen paling atas? 4,5%. Tapi apa tulisannya? Berpikir untuk bunuh diri. Kecil nggak? Kecil. Konflik itu ternyata memberi dampak dalam kehidupan, emosi, anak-anak juga. Dan kalau 4,5% Anda lihat kecil, cuma masalahnya seluruh Indonesia ada berapa anak muda? Nah hitung sendiri saya juga nggak tahu. Oke, next ya. Nah sekarang kita masuk ya bagian ini. Yuk sekarang kalau kita sudah konflik, apa yang mesti kita lakukan nih? Bagaimana kita berespon? Nah hari ini ada 3 pilihan yang Anda bisa pilih.
Dan saran saya Anda pilih yang terbaik buat kita masing-masing. Katakan amin. Jangan pilih yang tidak baik. Ini merupakan pilihan yang sering kali diambil oleh orang pada waktu terjadi keributan, pertikaian, konflik. Yang pertama, 3A ya. A pertama apa sih Pak? Avoid. Ini A pertama. Avoid itu apa? Avoid itu adalah menghindar atau melarikan diri. Ada ayatnya nih ya. Kejadian 27. Ayat 42 sampai dengan 43. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnya memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud balas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Jadi Yakub disuruh ngapain? Lari. Salah satu respon waktu kita punya konflik adalah lari. Atau menghindar. Pernah nggak di sini waktu Anda nggak enak atau ribut dengan seseorang atau nggak suka dengan orang itu, dia duduknya di kiri, Anda duduk di mana? Apa mau duduk di sebelahnya? Pasti, ya, tumben duduk kiri, biasa aku kiri, sekarang gantian, biarin dia kiri, aku ke kanan. Kita berusaha menghindar, kita berusaha nggak mau ketemu. Kita nggak mau ngomong lagi sama orang itu. Kenapa? Karena saya udah nggak suka sama dia, saya udah ribut sama dia. Nah, berapa banyak kita sebenarnya kecenderungan yang pertama kita mengambil pilihan itu. Pada waktu masalah muncul, pada waktu konflik muncul, kita lari dari masalah, kita tinggalkan masalah. Kita pikir masalah itu selesai dengan kita tinggalkan, dan kita hidup lebih happy gitu ya. Kenapa? Gua nggak lihat mukanya dia lagi, Pak. Kalau nggak lihat mukanya dia, kayaknya lebih happy deh hidup ini. Tapi masalahnya di media sosialnya keluar terus mukanya dia. Bagaimanapun Esau akhirnya mengejar Yakub, betul ya? Yakub mau pergi sejauh manapun akhirnya dipertemukan kembali sama Tuhan. Kenapa? Karena masalah gak bisa dibuat lari, rekan-rekan semua. Anda lari dari masalah, Anda berkata gini, udah aku gak mau pikirin, aku gak mau lagi ngomong sama dia, aku gak mau deal dengan itu, aku mau tinggalin itu semua. Tetap aja masalah tidak selesai. Konflik hanya bisa selesai kalau itu diselesaikan, katakan amin. Konflik hanya pada waktu Anda lari, itu berarti Anda meninggalkan konflik, tapi tetap saja membuat konflik itu tetap ada. Itu A yang pertama ya, avoid. Saya berdoa kita tidak lakukan ini, karena ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang berikutnya adalah A yang kedua adalah attack, menyerang. Ada ayatnya di mana 1 Samuel pasal 18 ayat 9 dikatakan begini. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Terjadi sebuah konflik. Saul gak suka sama Daud. Saul benci dengan Daud. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Kemudian dia menyerang Daud. Mungkin kita mikir begini, nyerangnya kan pakai tombak Pak. Nyerangnya kan pakai pedang. Kita nggak pernah pakai pedang, kita nggak pernah pakai tombak, kita nggak pernah pegang pisau atau apapun, semua ada di dapur. Terus gimana kita menyerang? Kita seringkali menyerang lewat satu pedang yang lebih tajam daripada itu semua. Yaitu apa? Mulut kita. Betul ya? Anda suka nggak? Anda tersinggung karena perkataan orang yang begitu tajam. Perkataan orang yang begitu menekan. Perkataan orang yang begitu mengintimidasi kita. Oh, kamu apa sih? Kamu memang bisa begitu? Nah, itu serangan. Itu sesuatu yang menyerang kita. Nah, kalau kita berkata, Pak saya serang saja dia. Kenapa? Kalau saya serang dia kan nanti berhenti. Dia gak akan ribut lagi, dia kalah nanti. Masalahnya rekan-rekan semua ya, anak-anak muda di tempat ini. Anda perhatikan, tiap kali yang namanya perang, waktu rudal satu diluncurkan dari negara satu ke negara yang lain. Pertanyaan saya, apakah negara lain gak keluarkan rudalnya juga? Lihat perang kemarin ya, Iran-Israel betul kan? Waktu Israel serang, maka Iran juga serang, betul kan? Kita juga begitu. Kalau Anda ambil posisi attack, Anda berkata, wah aku mau menang nih, nanti dia akan kalah dan aku menang. Tapi ingat, yang namanya perang selalu akan ada luka. Perang selalu menimbulkan korban. Setuju dengan saya? Amin.
Perang mana yang tidak pernah menimbulkan korban di dua belah pihak? Selalu perang menimbulkan korban di kedua belah pihak. Dan kalau kita menyerang, attack, Anda pun akan diserang balik. Anda pun akan mengalami luka nantinya. Dan itu bukan menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, tapi bisa menambah luka dalam diri kita sendiri. Makanya lebih baik jangan attack. Setuju katakan amin? Ya jadi kalau ada laki ribut sama orang tuanya nih anak muda ya, jangan Anda serang lagi gitu ya. Mama begini, papa begini. Waduh sudah. Itu nanti tinggal tunggu aja waktunya gitu ya. Nanti akan serang-serangan gitu ya. Dan akan jadi perang besar. Saya berdoa keluarga gak jadi tempat perang-perangan, katakan amin. Harusnya tempat damai sejahtera, amin ya. Jangan main rudal satu keluar dari anaknya, rudal kedua dari orang tuanya. Dibalas 2 kali lagi sama orang tuanya gitu ya. Gak selesai-selesai. Ya sudah. Jadi jangan attack, setuju katakan amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, accomplish. Accomplish itu apa sih Pak? Menyelesaikan, membereskan. Ini yang terbaik. Daripada Anda avoid, attack, ini yang terbaik. Accomplish, selesaikan loh. Hadapi, selesaikan. Nah mari kita lihat ayat ini ya, sama-sama saja Anda baca sama-sama boleh? Halo? Siap baca ayatnya di depan ada ya. Ayat 23, 24 ya sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Itu satu kali Tuhan ngomong sederhana sekali begini. Waktu kamu mau mempersembahkan mezbah. Mezbah kepada siapa? Mezbah kepada Tuhan. Jadi tentunya Tuhan senang dong dikasih persembahan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara semua? Betul ya? Tuhan senang. Kenapa? Karena ada anaknya yang sadar dia mau mempersembahkan sesuatu. Tetapi Tuhan berkata apa di sana? Perhatikan kalimat itu. Dia berkata gini, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Stop. Stop, jangan persembahkan dulu mezbah. Terus apa yang Tuhan katakan di sana? Tuhan berkata gini, kamu pergilah. Diusir sama Tuhan dari mezbah loh. Amin. Orang lagi mendekat sama Tuhan, lagi bangun mezbah, lagi bikin sesuatu, memberi persembahan. Tuhan bilang apa? Pergi, diusir. Kemana pergi? Pergi berdamai. Ketemui orang itu. Bereskan, selesaikan. Kata berdamai itu bicara tentang bereskan, selesaikan. Setuju katakan amin. Sampai Tuhan berkata gini, udah kamu gak usah ngurusi mezbah dulu deh. Kamu beresin dulu deh. Nah pada waktu kita berkata, oke, saya mau beresin Tuhan. Gimana cara saya beresinnya? Gimana langkah beresinnya? Yang pertama mari kita lihat ya. Yeremia pasal 30 ayat 17 berkata demikian. Kalau Anda ingin membereskan, Anda tahu, saya tahu gak gampang untuk melakukan ini. Dan sulit Anda mungkin berkata, gak mungkin Pak saya sudah konflik, sudah puluhan tahun, belasan tahun. Gak pernah selesai nih masalah berulang terus. Maka saya akan berikan 3 langkah ini untuk Anda mengerti. Yang pertama, Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku telah mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Case dalam bagian ini bangsa Israel sedang terbuang. Bangsa Israel sedang mengalami kesakitan di dalam hatinya yang luar biasa. Bangsa Israel mengalami yang namanya keadaan di mana mereka sedang mengalami luka yang dalam hatinya. Dan dengar, tidak pernah ada satu sistem dalam diri kita yang mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Kecuali fisik kita diciptakan Tuhan dengan satu sistem metabolisme bisa merecovery sendiri. Tapi urusan hati tidak ada yang bisa. Kalau itu bisa terrecovery diri sendiri, maka tidak mungkin Yesus datang untuk mati 2000 tahun yang lalu. Katakan amin. Tapi karena tidak ada sistem dalam diri kita bisa membuat kita recovery dari luka-luka di dalam hati dan jiwa kita, makanya Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Anda perhatikan Yesus datang ke dunia ini untuk apa sih? Anda berkata, Pak dia kan untuk disalibkan. Betul dia disalibkan pada akhirnya merupakan penggenapan daripada seluruh karya penebusannya. Tetapi sebelum dia disalibkan, dia harus mengalami yang namanya penderitaan. Aniaya, luka, dianiaya secara fisik. Tapi dengar, Yesus gak cuma dianiaya fisik,
Yesus dianiaya juga jiwa dan hatinya. Katakan amin. Kalau enggak ada cerita dia diolok-olok, betul ya rekan-rekan ya. Kalau enggak ada cerita dia dipukulin, betul enggak? Kalau enggak ada cerita dia diolok-olok oleh orang Romawi. Dia disakiti oleh orang-orang Yahudi, bahkan keturunannya dia mau selamatkan. Enggak ada cerita itu, tapi dia disakiti enggak cuma fisiknya, hatinya. Kenapa? Dia menanggung luka kita. Supaya waktu dia tebus di kayu salib, kita memperoleh kemenangannya. Katakan amin. Yang kedua, kalau Anda perhatikan apa Pak langkah untuk kita bisa selesaikan. Yang kedua, kesediaan Anda itu berdamai dan mengampuni. Bahkan pengampunan gak cuma dikatakan 1 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Kenapa begitu banyak pengampunan? Karena memang itu sesuatu yang menjadi habit dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkata mengampuni cuma sekali bukan lagi habit. Tapi kalau dikatakan 7 kali, bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Itu sebuah habit. Sesuatu yang terulang secara gaya hidup dalam diri kita. Kuatannya dia sudah berikan, kasihnya dia sudah berikan. Tinggal kita melangkah, katakan amin. Dan terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa bereskan? Anda selalu mengingat prinsip ini. Belajarlah dari konflik, supaya membangun kualitas rohani dalam diri kita. Ingat Roma 8 ayat 28? Allah mendatangkan segala sesuatu menjadi apa? Kebaikan. Kebaikan kita pikir itu berkat duniawi. Enggak selalu begitu. Kebaikan itu adalah pada waktu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi kualitas rohaninya. Katakan amin. Kebaikan itu pada waktu Anda menjadi pribadi yang lebih punya karakter lebih baik. Kebaikannya dinyatakan pada waktu dari hidup kita keluar buah roh yang lebih banyak lagi. Itu kebaikan. Jangan berpikir yang namanya Tuhan mendatangkan segala sesuatu menjadi kebaikannya. Berpikir, oh nanti yang susah jadi senang. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang kurang jadi berlebihan. Bukan itu. Tapi bicara tentang hidup kita, kualitas hidup kita. Tuhan akan upgrade, katakan amin. Dari mana Pak itu bisa terjadi? Dari yang namanya konflik yang kita jalani sehari-hari. Kalau Anda ketemu teman yang nyebelin. Ada gak di sini punya teman yang nyebelin, angkat tangan? Semua temannya baik-baik semua. Anda punya dosen yang nyebelin, angkat tangannya. Punya dosen nyebelin ada? Ada. Punya rekan kerja nyebelin, tahu ada? Bos yang nyebelin ada? Oh banyak gitu kan. Dan Anda kalau masih bisa bertahan sampai hari ini, dengar rekan-rekan semua ya, itu menandakan Anda belajar sabar sampai hari ini. Anda belajar setia sampai hari ini. Anda belajar menambahkan kesetiaan hari lepas hari. Anda belajar untuk menambahkan kesabaran hari lepas hari. Berasa nggak kadang-kadang kita udah nggak sabar, betul kan? Tapi waktu kita masih bisa sabar, Anda sedang dibentuk karakter Anda untuk lebih sabar lagi. Katakan amin. Bukankah itu konflik yang tidak baik akhirnya menjadi sebuah kebaikan bagi diri kita sendiri. Dari Anda yang tidak sabar, Anda harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau tempatkan orang ini untuk membentuk saya. Makanya jangan heran. Waktu Yesus memilih murid, dia sengaja pilih Yudas Iskariot. Kenapa pilih Yudas Iskariot Pak? Jawabannya sederhana. Karena dia juga ingin merasakan bagaimana dikhianati dan dilukai. Dan itulah mengajar kita, itu semua membentuk hidup kita. Katakan amin. Kita akan tutup dengan film ini singkat ya, cuma 3 menit. Ya, saya minta main musik siap-siap. Videonya boleh.
ketika luka yang dalam menimpa kita, kita tidak pernah pulih sampai kita memaafkan atau mengampuni. Memaafkan tidak mengubah masa lalu, tetapi itu memperbesar dan membuka masa depan yang lebih indah bagi hidup kita. Mari pejamkan mata kita. Kalau ada di antara rekan-rekan saudara semua yang kau teringat, kau pernah punya konflik dengan orang tuamu, konflik dengan kakak adikmu, konflik dengan orang-orang terdekat dalam dirimu. Mari datang sama Tuhan. Kasih-Nya sedang mengalir tengah-tengah kita. Dia cinta kita semua. Dia mengasihimu apa adanya. Mungkin orang di luar kita selalu memilih kita, mengasihi dengan syarat. Tapi Tuhan, Kristus mencintaimu tanpa syarat. Kalau ada di antaramu yang kau sadar, Tuhan, ada banyak hal dalam hatiku yang belum aku beres. Masih banyak luka akibat konflik-konflik yang aku alami. Dan juga aku melukai orang lain karena ada yang gak beres dalam diriku, Tuhan. Aku ribut dengan orang lain karena ada yang gak beres dalam diriku. Nah, itu kau alami, rekan-rekan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa untuk Anda. Izinkan Roh Kudus mengalir. Yes. Tuhan, kami tahu setiap relasi selalu ada konflik. Setiap ada konflik selalu mendatangkan luka, mendatangkan pengalaman yang tidak nyaman, mendatangkan sesuatu yang membawa trauma, rasa sakit di dalam hati kami. Tetapi kami tahu Kristus datang sebagai sang penyembuh. Kristus datang sebagai sang pemulih hidup kami. Cintanya luar biasa Tuhan, karena Kau sudah mati dan bangkit untuk kami. Dan oleh sebab itu pada hari ini Tuhan, Kau jamah setiap hati kami. Kau jamah setiap hati kami. Kau jamah setiap hati kami. Kami izinkan kasih-Mu mengalir Tuhan. Ya,